like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, pengenalan teman-teman saya, dan juga pengertian Pancasila. Perkenalkan teman saya yang pertama, bernama Anggun Restu Pramesela dengan NPM 2201003100014. Teman saya yang kedua bernama Evin Mailinda dengan NPM 2201003100057. Teman saya yang ketiga bernama Evita Fitri Anggraini dengan NPM 2201003100095. Teman saya yang keempat bernama Fatmawati Mifta Cahyani dengan NPM 2201003100052. Dan yang terakhir, saya sendiri, Via Almasita, dengan NPM 2201003100002. Pancasila sebagai dasar negara kami jelaskan menjadi 7 bab. A. Pengertian Pancasila. B. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara. C. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara menurut beberapa tokoh. D. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. E. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. F. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. G. Kesimpulan. A. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Perkenalkan, nama saya Evin Melinda. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Lalu yang selanjutnya, pengertian Pancasila sebagai dasar negara menurut beberapa tokoh. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Menurutnya, urgensi Pancasila merupakan salah satu falsafah dan alat pemersatu bangsa dari segala macam penjajah, terutama imperialisme. Jadi, imperialisme sendiri merupakan sebuah kejahatan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas daerah lain agar negara itu bisa berkembang. Lalu,
Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, SH, dalam karangan beliau yang berjudul Berita Pikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara yang Fundamental atau Dasar, asas kerohanian, Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Sebelum saya membacakan materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatmawati Miftah Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dasar berdiri dan tegaknya NKRI. Berperan menjadi dasar pembentukan serta menjadi landasan bagi pengelolaan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Dasar kegiatan penyelenggara negara. Dasar kegiatan penyelenggara negara, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan lembaga negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terbagi menjadi 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi paham perorangan dan golongan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyebutkan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sebagai penjabaran sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyebutkan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini merupakan penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung pengertian bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Perkenalkan, nama saya Anggun Restu Pramesela. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengamalan Pancasila sebagai dasar negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Sila ke-1, Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 28E ayat 1 mengatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G merupakan pasal yang mengatur tentang HAM, di mana berbagai macam hak diatur dalam pasal ini. Bunyinya sebagai berikut. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Perkenalkan, nama saya Evita Fitri Anggraini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari bab-bab di atas. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun salah satu fungsinya yaitu dasar kegiatan penyelenggara negara, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan lembaga negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dijabarkan lagi pada 4 nilai-nilai pokok. Pokok pertama, tentang negara persatuan, pokok pikiran. Kedua, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok ketiga, tentang negara kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan terakhir, pokok keempat, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut telah disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Semua pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan bagi bangsa Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Di samping itu, Pancasila juga dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa berbagai upaya pengembangan tata kehidupan kenegaraan yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum apapun dalam kehidupan berbangsa harus berdasarkan Pancasila. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berarti Pancasila sebagai dasar filsafat dari negara Indonesia. Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan
negara karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dalam kaitannya dengan fungsi Pancasila yang demikian ini, maka pelaksanaan Pancasila mempunyai sifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif. Artinya, sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan maupun dilanggar, sedangkan pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah satu kata atau lainnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.